Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di podcast Yuk. Yuk, Yuk, yuk. Halo, apa kabar nih teman-teman semuanya nih? Udah pada masuk minggu-minggu onsite pasti kan? Rasanya tuh kayak beda banget lah ya pasti sama minggu-minggu online. Sebelumnya kita minta maaf ya Yon, kalau misalnya podcastnya itu terlambat di-upload karena banyak halangan dan lain-lain. Tapi bersyukur hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk podcast lagi di sini. Gimana Yon? Tanggapan lu? tanggapan aku sih itu wajar-wajar aja. Tapi ya aku juga minta maaf buat teman-teman. Ya, kenapa? Karena mungkin eh, bintang tamunya agak sulit dicari. Ya karena ini bintang tamunya dari Zimbabwe ya. Jadi ya dia butuh untuk atur waktu kan. Oke, Oke, gitu aja jadi deh. podcast season kali ini kita berdua ya, dua Dion, Bernadion dan Dion Nah, Gamaliel. Tapi kita nggak sendiri nih ya, Yon ya. nah, Kita dikedatangan bintang tamu dari Zimbabwe, iya Christian betul. Samuel. Tapi Christian Samuel ya. Halo Sam, Halo kenalin diri Sam. dulu Sam. Halo, 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 halo. Halo, Halo, kenalin diri dulu dong. kenalan ya. Kenalin nama gue, nama lengkap ya. Nama lengkap gue Christian Samuel. Panggilannya bisa Sam, bisa Chris, bisa Tian, bisa Ian, bisa Jamut, bisa serah apa aja lah. Bisa Angkatan, kali. gereja gitu. Kalau angkatan, gue angkatan 21, asal gereja GKI. Yang paling eksklusif dah pokoknya, gerejanya. Wih, jelas sekali ya. Di paling Sensitif Trinitas. ya. Sensitif sekali ya. Universitas kesayangan dong. Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Jadi topik kita pada hari ini kita akan membahas online face onsite. Gimana teman-teman? Wah, seru sih. Menarik sih ya. Ini menarik. Oke, kalau lu sendiri deh, aku nanya dulu dari Sam Lanjut. nih. Dari Sam. Lu tim onsite atau online, Sam? Kalau gue sih lebih ke tim online ya. Apa Walaupun tuh alasannya tuh? walaupun rumah gue tuh yang gak jauh-jauh banget dari kampus, sekitar 15 kilo, tapi gue Ya memilih ampun. tetap memilih online. Kenapa online? Karena ketika kita online tuh kita masih bisa ngelihat rekaman kelas gitu loh, kayak apa yang ketinggalan, apa yang dosen sampaikan tuh, hal-hal kecilnya itu lebih lebih masih dapet gitu karena kita bisa nonton rekaman Zoom ulangnya itu kan. Sedangkan kalau onsite tuh kita kadang banyak banget ketinggalan, kadang kalau nyatet dosen ngomong cepet gitu kan, kayak mau ngulang lagi nggak enak gitu bilang ke dosen. Jadinya ya itu sih paling kurangnya kalau onsite ya, makanya kayaknya enakan online sih gitu. Oke, sekarang Nah, dari Dion sendiri deh. Kalau Dion sendiri lu tim online atau onsite, Dion? kalau aku sih karena rumahku jauh ya, Iyalah. sekitar 1.000 kilometer. Jadi aku mendingan onsite sih ya, karena PP ke rumah itu gak enak. Iya sih. Nggak mungkin lah ketik pulang ke rumah dong. Iya juga ya. Terus ada Ya, aku alasan lain nggak tim kenapa lu milih onsite? Ada alasan lain nggak? alasan alasan lain aku supaya aku nggak lihat rekaman sih. Jadi aku bisa jadi lebih bodoh daripada online. Gak- tapi ya ini fun fact-nya kan, gue duduk di samping Dion ya kemarin. Kayaknya Dion juga nggak Oke. nyatet pas onsite. Jadi kayaknya sama aja sih online onsite kalau buat Iya, Dion ya. lebih bego aku. Jadi lebih bego onsite. Iya ya. Di kelas juga dia kayak ngantuk gitu ya. Iya, kemarin dia Iya, duduk iya, samping gua kan. Hari Jumat tuh kemarin. Terus gue iya. mukanya ngantuk, terus udah lemes. Baru satu Anjir. SKS sudah lemes dia. Nah, itu dia. Coba bayangin aku online. Tuh aku pasti udah tidur tuh. Iya ya. Jadi ada ininya lah ya. Ada untung ruginya juga ya online onsite ini sebenarnya ya. Nah, iya. Ada untungnya sih. Supaya aku nggak tidur aja.
Kalau buat gue sendiri sih, gue jujur, gue tim onsite sih. Gue bisa nemuin Online. pengalaman baru soal di onsite ini. Kayak ketemu teman-teman yang kadang-kadang aneh, ketemu teman-teman yang absurd, yang menghibur hari-hari gue lah setiap harinya. Terus ketemu juga dosen-dosen yang kadang-kadang cara ngajarnya tuh asik, terus ada ketemu dosen yang cara ngajar juga bikin ngantuk. Tapi ya inilah kayak seru lah gitu, lebih melengkapi hidup aja gitu. Kalau online tuh bawaannya gue cuma di kamar terus tidur. Ya kadang-kadang kalau Nah, misalnya lagi niat kuliah gue kerjain, gue kuliah, tapi kalau malas ya gue cuma join Zoom terus tidur. iya iya sama sih. Tapi gini loh Sen, mau nanya nih, kan nih lu menarik sih Sen. Kenapa? Karena lu kan eh, kalau onset nih jadi lebih capek kan, 15 kilo PP jadi 30 kilo tuh. Belum lagi bensin apa segala macam. Iya lu pas sih Iya. bilangnya milih online gitu. Tapi ada nggak sih yang menarik menurut lu onset itu apa gitu yang menguntungkan bagi lu gitu? Ya Kalau apa uniknya onsite bagi lu, Cem? kalau untungnya onset sih untuk sekarang ya di kampus, untungnya kita lebih bisa ngobrol sama dosen tuh secara mudah gitu. Ketimbang kita kalau online. Kalau online itu kita kan mesti medianya lewat WhatsApp kan. Nah, biasanya tuh kalau kita ngetik di WhatsApp tuh kadang suka banyak mispersepsi sama dosen antara apa yang Hmm. kita resahkan sama materi yang dia sampaikan. Nah, kalau onsite kelar kelas kita masih bisa ngobrol sama dia walaupun waktunya sedikit terbatas, tapi masih bisa tuh pesan-pesan Oh yang iya iya. masih nyangkut di pala gitu kita obrolin langsung tuh masih fresh banget gitu dan bisa nyangkut sih gitu. Cuman kalau online ya gitu suka banyak mispersepsi gitu aja sih Benar, Iya untungnya. benar. iya iya. Kalau lu sendiri kan lu kan tadi tim apa? Tim onsite ya. Iya tim onsite. Tapi kan pasti lu punya ini dong, punya apa namanya, kalau online pasti lu punya keuntungan sendiri dong. Apa untungnya online gitu buat lu sendiri? Kalau keuntungan online itu ya gitu, eh, ada rekaman tadi ya, itu menguntungkan bagi aku karena ya bisa tidur nanti aku bisa lihat rekamannya gitu. Nah, tapi kalau kalau kayak kemarin kan eh, mata kuliah S, SKHI kan Sejarah Kristen Asia Indonesia, aku tidur nggak bisa lihat rekaman tuh. Iya sih, karena ini ya Nah, kalau udah tidur ya udah rugi, langsung rugi gitu ya, nggak bisa rekam iya. lagi ya. Nah, itu sih untungnya ada rekaman sih. Kan kita nggak mungkin nyuruh Theophilus dari awal kelas ngerekam gitu pakai kamera rekam gitu kan. Theophilus rekam rekaman nggak mungkin ya, kasihan Theophilus ya. Iya. Kalau lu gimana di? Kalau gue sendiri, keuntungannya itu kalau online itu lebih hemat tenaga sih. Jujur, gue onsite itu capek emang pulang pergi. Tapi ya capek gue kebayar sih sama apa maksudnya keseruan bersama teman-teman di kampus gitu, sama dosen, sama karyawan, sama ya pokoknya seluruh civitas lah menurut gue kebayar semua sih. Tapi ya kalau untuk online ya untungnya yang pertama tadi rekaman. Kalau misalnya kita ketiduran bisa nonton rekaman lagi. Terus juga kalau ditanya dosen nih, tiba-tiba ditanya dosen itu kita bisa cari Google gitu kan. Kalau misalnya Iya, iya, kalau iya. onsite kan kalau ditanya dosen cari Google kan ketahuan ya Google ya Iya, Google iya. gitu. Kayak malu sendiri gitu kadang-kadang. Betul, Gitu sih betul. kalau gue. Tapi gini, Sam, kan sebelum kita onsite ya, pasti lu nggak tahu sih pasti apa enggak. Tapi lu punya ekspektasi nggak untuk onsite ini? Apa sih ekspektasi lu eh, belajar onsite gitu? Kalau buat gue sih ekspektasi pas onsite ini apa ya? Kayaknya nggak ada sih ya, ekspektasinya nggak ada. Karena Nggak ada. ya nggak ada ekspektasi lebih aja gitu karena seperti yang gue udah tahu gitu karena ya banyak juga yang harus dipersiapkan sama kampus, banyak juga hal-hal kecil yang belum kita punya gitu. Contohnya kan kita mau ke perpus aja awal-awal agak sulit kan kayak KTM aja nggak belum ada gitu untuk masuk ke perpus Iya. sulit aksesnya. Hal-hal kayak gitu sih jadi kayak yang nggak usah berekspektasi lebih lah sama kampus lagi juga ya apa yang mau diekspektasiin lagi gitu. Karena menurut gue udah udah cukup aja lah gitu. Tapi sebelumnya di Ke sini kita kampus. nggak ada untuk
kita nggak bermaksud untuk merendahkan kampus, cuman Iya, ini jadi sebagai saran saran ke betul. depannya lah, ke depannya biar kampus mungkin lebih sigap lah untuk mempersiapkan onsite ini ya nggak sih Sam? Iya Betul, betul. betul, betul. Ya, Karena terlebih lagi. ya itu eh ketika ada sebuah tempat atau sebuah sarana fasilitas kan lebih baik dikritisi dan dikasih masukan gitu supaya ya ada perkembangan lah ke depannya gitu sih. Benar benar benar. Iya. Bener sih. Jadi ini ya, jadi masukan ke kampus ya ke depannya gitu ya nggak sih? Betul, betul, betul. Gue sendiri sih ada sih masukan buat kampus juga, terkhusus ruangan kelas ya, ruangan kelas kami untuk angkatan 21 itu di lantai 3 itu sebenarnya tuh panas ya, panas dan ya bahaya nggak sih kalau ada yang kena COVID, pasti kena COVID semua karena sempitnya nggak sih di situ. Hmm. Benar benar dia. Benar Tapi di. uniknya itu kenapa kalau ngomongin kelas ya, kalau ngomongin kelas itu onsite sebenarnya bukan apa namanya, bukan panas. Tapi karena angkatan 21 badannya banyak yang besar sepertinya. Iya Menghirup sih, udara, bener yang sih. menghirup udara kayaknya kapasitas Iya iya iya. kapasitasnya lebih banyak ya. Jadi kayak Apalagi kayak gue gini ya, jadi kayak sesek aja gitu karena orang-orangnya gede-gede juga. Mungkin ada sekitar 20 orang yang berbadan besar. Nah, 19 Benar benar. orangnya berbadan kecil. Jadinya agak kebanting ya. Gitu sih. Perbandingannya agak Iya. jelas ya. satu lagi saran gue buat kampus, nggak tahu sih ini salah, kayaknya bukan salah kampus, salah gue sih karena badan gue kegedean. Gue Iya, susah, betul. susah, susah duduk gue di kursi, sumpah. Kursinya kecil banget, jadi gue duduk tuh kadang-kadang cuma setengah paha doang. Iya iya. Tapi gue Tapi nggak apa-apa sih kita apa? kalau bangku kecil itu kayaknya sih filosofinya untuk ketika kita duduk dengan bangku kecil, kita berusaha harus tetap fokus walaupun banyak halangannya gitu loh. Jadi kayak iya dong. Kita duduk di Iya iya. wadah kecil gitu kan dengan kapasitas badan kita yang besar. Jadi kita harus mengontrol nih, gimana nih caranya fokus ya kan? Iya, iya. Duduknya Nah, nggak tapi nggak nyaman tuh. harus dinyaman-nyamanin. Oh, Jadi nyaman-nyaman ini ya. melatih kefokusan kita juga sih itu. Bagus itu. Sebenarnya bangkunya sih ukurannya pas, cuman karena ada meja itu loh, meja yang kayak di kanan itu, jadi kadang-kadang tuh kaki kita nggak bisa ke sana, jadi kaki kita terpaksa buat ke kiri terus gitu loh. Dan sempit menurut gue ya, yang punya badan besar kayak gue gini ya. Nggak salah kampus sih, sebenarnya salah gue karena badan gue besar Iya, gitu. iya. Mungkin ke depannya anak-anak mahasiswa angkatan 21 lebih dikecilin ya badan. Iya, iya, lebih olahraga lagi lah. Iya. Apalagi kemarin pas kelasnya Pak Joas kita ngebahas ukuran berat badan yang normal dan tidak normal. Iya nggak sih? Iya, Iya, iya. Sebenarnya itu iya. Benar. iya dong. Jadi itu kayak Itu misinya Pak Joas. mengingatkan kita juga mungkin ya untuk lebih menjaga tubuh kita untuk supaya lebih sehat ya kayaknya. Ya sih gue salut sih sama Pak Yos. Setelah Pak Yos ngomong itu gue jadi gak berani sih makan gorengan-gorengan banyak gitu, minum gula-gula gitu, bahaya sih. Terima Iya, kasih Pak iya. Joas kalau mendengar podcast ini ya nggak sih? Nah, tapi menarik tuh. Iya, menarik. Jangankan kita ngomongin bangku nih kalau masalah apa namanya itu ya. Nah, naik lift aja kalau badannya anak-anak 21 yang naik nih. Baru baru 8 orang aja kayaknya Iya. udah bunyi Itu lift. udah hitung 15. Ini Udah karena bunyi ya. udah keberatan karena badannya besar-besar. Itu kadang-kadang tau gak sih lift, itu lift kadang-kadang goyang-goyang tuh kayak gitu tuh bunyinya gitu kan. Aduh udah ngeri banget tuh kalau pakai ini. Wah, Gimana, setuju, gimana? setuju, setuju. Tapi kita nggak ada Iya, makin kampus sekali lagi ya, kita cuma mengkritisi dan bercanda sih sebenarnya. iya. Sebenarnya ini ya ngomong-ngomongan kita aja, bukan keluh kesah sih. Ya, Iya. biasa lah ngomong-ngomong gini ya. Tapi ya para pihak kampus ya, Oh iya nih, untuk UKM nih, gimana UKM kalian gimana nih selama onsite ini udah berjalan gimana? Dari ya Sam dulu gimana deh. tuh Sam? Siapa dulu? Oh, dari gue. Hmm. Kalau untuk UKM sendiri, nah ini nih menariknya nih onsite ya. Onsite ngomongin UKM. Kebetulan kan gue masuk di UKM futsal. Itu di situ sempat ada rapat
anak-anak BEM dengan Waket 3 waktu itu untuk membahas apa namanya anak-anak UKM futsal ini yang non akademik lah mempunyai piala-piala gitu untuk mengisi akreditasi kampus. Nah, di UKM futsal ini tuh pas onset kan juga rame banget yang datang dari luar kota gitu, teman-teman yang dari luar kota banyak, dan kebetulan juga di UKM futsal banyak banget nih yang dari luar kota, jadinya kita bisa ngumpulin anak-anak yang bakal dipersiapin nih untuk ikut-ikut turnamen-turnamen kecil gitu yang supaya naikin akreditasi kampus. Ya, Serunya UKM onset nih gini nih, udah mulai rame, jadi kita bisa tahu nih kapasitas di UKM kita anak-anaknya seperti apa, terus kita latihan, terus kita Benar, benar, benar. apa namanya nyari-nyari turnamen karena emang gunanya UKM sih itu ya kayaknya ya nyari-nyari piala untuk kampus yang non akademik. Jadi kampus nih ada prestasi akademik dan ada non akademiknya juga. iya, setuju, Dan setuju. kebetulan Supaya juga lu BEM juga Cem ya. Kebetulan juga lu BEM divisi public relation ya. iya, gue kebetulan masuk di bagian public relation sih di BEM. Jadi ya itu juga gue bantu-bantu nyari channeling gitu kayak ini ada turnamen di mana gitu. Jadi gue bisa ngebantu UKM futsal juga nih untuk nyariin turnamen gitu sih. Benar-benar sih. Nah, Ya, iya, iya. inilah ya, apa namanya, berusaha untuk mengembangkan nama baik STI Jakarta ya di bidang olahraga ya nggak sih? Betul, betul. Apalagi kita kan kampus kita nih kalau untuk UKM futsal sendiri belum ada, udah sempat ada. Kita tuh waktu itu tuh si Bang Manu cerita kalau kampus kita nih sempat juara 2 di salah satu turnamen yang diadain kampus STT lain juga. Nah, untuk saat ini kan masih di lingkup STT aja nih. Nah, kebetulan gue kepikiran tuh kemarin untuk ngajak anak-anak UKM futsal kita nih ikut turnamen di ranah-ranah kampus yang besar-besar nih. Contohnya kayak UIT, UI, atau di UPN Jakarta. Nah, itu kan biar kita nih nambah pengalaman juga ya di apa Bener namanya di sih. sana. Terus juga ya nambah-nambah prestasi lah, puji Tuhan kalau nanti kita ikut dapat piala Iya. gitu kan. Biar ini nggak sih, biar nggak dicap kayak anak teologi, memang saya cuma teologi doang, nulis paper, tapi Iya. olahraga nggak bisa, iya nggak sih? Jadi kita Iya, punya iya. pandangan baru lah. Jadi kita Setuju, setuju. menunjukkan lah dari sisi religius, tapi kita juga olahragawan juga gitu, nggak religius doang, religius tapi olahragawan juga gitu. Yoi, kita tetap jaga kesehatan di pendeta ya Sam. Betul. Jadi Benar, benar. itu jadi kita bisa mengurangi berat badan kita juga, terutama kan tadi balik lagi Kembali lagi. ini kita anak-anak angkatan 21 nih banyak banget yang badannya overweight ya. Kita Jadi lagi lu nih. Dan Jadi mungkin bukan cuma angkatan 21 ya, mungkin angkatan-angkatan lain juga ada dan mungkin kita belum pernah ketemu sama semuanya ya, tapi secara sejauh ini yang kita lihat ya kayaknya angkatan 21 paling banyak sih ya yang overweight. Oke, sekarang kalau dari Dion sendiri lu kayak apa ya? Gimana UKM Nah, selama aku sama kayak SM futsal juga. Iya sih, setuju. Aku juga pengen itu ya. UKM-nya sampai ada ikut lomba, ikut ya latihannya dibanyakin ya. Nggak dibanyakin sih, banyak juga jadinya keluar kan. Ya apa sih namanya? Latihannya lebih serius gitu, biar kita juga bisa dapat prestasi non akademik tadi yang dibilang Sam. Nah, terus lu gimana Adi? Kan lu kayaknya beda sendiri nih. ya kebetulan juga UKM gua itu dalam bidang olahraga juga ya. Gua megang, sekarang gua saat ini menjabat jadi ketua UKM basket. Tapi sayangnya saat ini UKM basket itu belum berhasil menemukan lapangan yang tepat. Kami lagi benar-benar mencari lapangan yang tepat. Tapi bersyukur juga UKM basket ini tuh banyak banget anggotanya gitu. Jadi kalau nanti udah ketemu lapangan yang tepat, gue jamin pasti bakal sering olahraga sih onsite. Dan ya senang lah gue bisa menjabat di periode ini gitu kan, karena udah ada ojek online, jadi semua bisa serba instan dan semua juga serba enak lah gitu menurut gue. Iya, iya. Tapi kalian udah katanya udah buat apa tuh namanya?
Udah buat Apa baju tuh? ya? Oh, Buat jersey, seragam. jersey. Nah, Ya, ya, jersey. kami UKM Basket udah bikin jersey. Dan jersey sih desainnya dari angkatan awal pencetus UKM ini sih desainnya sama. Dan kami eh, mempertahankan desain itu sampai ke angkatan 22 sekarang gitu. Iya, iya. Wih, keren juga ya UKM Keren basket. juga. Keren Udah tuh. Udah buat jersey belum main. Ya bagi kalian juga yang mau bergabung ke UKM Basket juga dulu itu boleh. agak sedikit menyindir ya. Belum main tapi udah bikin jersey. Nggak apa-apa, berarti namanya UKM basket itu secara nggak langsung dia percaya dengan orang-orang yang adanya nih. Iya, Jadi benar, dia benar, benar. mantap. Setuju. Intinya tuh kami udah siap, cuman belum dapat lapangan aja gitu. Oh, ya. Iya. Oh, mungkin bisa jadi usulan juga nih untuk apa namanya untuk kampus ya buat lapangan basket ya. Kampus lagi. Ya seru tuh kalau ada lapangan basket Iya. ya di Iya, kampus. apalagi itu Seru lapangan sih badminton kalau juga ada lapangan lapangan basket basket. bisa ya, iya nggak sih? Kenapa? Lapangan badminton yang di kampus itu bisa dikasih ring basket yang masih bisa main Oh, basket iya. di situ. Bisa. Nah, tapi gini loh, itu lapangan badminton tempatnya terlalu center. Jadi kalau misalkan ada yang dosen bolak-balik, nggak enak mainnya tuh. Iya ya. Tapi Atau juga ya, koknya ya, nyangkut di atas situ ya, di gedung-gedung. takut apa sih? Nggak enak dilihatin sih. Iya. Ya. Ya seru lah itu pasti UKM basket ya. Seru-seru basket tuh. Apalagi sih UKM kita banyak lah ya, kayak Bio Bau Kencur, terus Ya, Gembel, gue juga lihat sih udah pada mulai aktif gitu ya iya dalam mulai pada aktif. berorganisasi. Heeh. Nah, ngomongin UKM tuh kan gue di bagian BEM Public Relation ya. Kemarin tuh sempet nih, bukan kemarin sih, beberapa bulan ke depan nih bakal ada proyekan bareng UKM Panggung Boneka untuk acara sama LHI. Nanti panggung boneka, anak-anak UKM Panggung Boneka tuh akan menampilkan beberapa apa namanya kreativitas mereka lah. Widih, Gitu. keren tuh kayaknya. Jadi iya sih, kayaknya bulan November deh. Itu sama LAI nanti. Itu acaranya hybrid gitu sih. Hybrid. Itu bakal ngelibatin anak-anak panggung boneka. Itu bakal seru banget sih soalnya kita selama ini nggak tahu ya, lu berdua udah pernah ngelihat apa namanya panggung boneka atau gimana? Kalau gue pribadi sih gue belum ya. Mungkin nanti bakal jadi menarik sih kayak ngelihat. Kalau gue sih udah pernah masuk Istana Boneka. Nggak, ya, emang ada panggung Istana boneka gitu? Yang ada panggung itu kan gue Ada di panggung boneka. istananya langsung gitu. Gue di istana langsung gue pernah di Dufan. Dufan atau Taman Mini? Istana Dufan, Boneka di Taman Mini. Dufan cuy. Istana Dufan. Boneka di Taman Mini. Istana Boneka di Taman Mini, Dion. Ada di Dufan juga. Di Dufan tidak ada. Di Dufan tidak ada Istana Boneka. Iya kah? Bener ada. Istana Boneka Dufan. Oh, di Dufan namanya dunia boneka di Dufan. Iya, dunia boneka beda. Tapi paling seru sih itu acaranya sih. Itu diselenggarain di mana, Sam? Itu diselenggarainnya di kampus sih nanti. Jadi ada iya, ada yang Zoom, ada yang on-site juga nanti. Terbuka untuk umum ya? Atau mahasiswa aja? Mahasiswa sih. Sih. Sejauh ini yang gue tahu masih mahasiswa doang yang nanti. Iya. Ikut. Iya sih, kayaknya gue juga lihat banyak acara-acara onsite yang seru gitu ya. Apalagi kita bentar lagi menjelang Dies Natalis gitu ya. Kemarin lomba-lomba. Bener. Walaupun lomba-lombanya masih online, tapi kita bisa kumpul onsite gitu loh untuk ikut lomba itu ya nggak sih? Iya. Contohnya kan Iya. kayak apa nih? Yang Got Talent ya, yang nyanyi-nyanyi nih. Iya. Pasti banyak banget yang kayak udah ketemu onsite terus bikin konsep, pengen bikin talenta apa yang pengen mereka buat untuk dilombakan gitu. Ini contohnya kayak ini si Berna nih kayaknya ikut sama anak-anak angkatan 21 yang lain kayaknya bikin lagu ya. Iya, kami kemarin sempat nampilin lagu, tapi kalau di rekaman ini sih saat ini sih kita belum tahu menang atau enggak, tapi doain aja menangnya nggak sih? Amin. Bagus tuh. Amin ya. Iya. Kalau udah menang,
tapi jangan makan-makan kalau menang. Ya, Overweight. Pak. Oh ya itu ya. Yang tadi ya, overweight. Overweight lagi balik. Jadi Nanti Ini kalau kalian menang beli bangku. uangnya buat uang kas aja, uang kas. oh iya. Nah, tapi Beli ini, bangku yang lebar aja. nah berarti ini juga jadi positifnya dari onsite juga nih. Kita banyak ngurangin berat badan juga nggak sih? Jadi kayak kita banyak Benar. kontrol kegiatan jadi kayak lebih banyak gitu. Kalau online kan kita kayak makan, duduk di meja belajar, terus tidur. Iya. Gitu, repeat, diulang-ulang terus ya. Lingkungannya Nah, gitu. iya. Kalau Kalau onsite, onset apalagi kalau anak-anak itu kan dari kosannya Iya, jalan bener. ke kampus, ikut Betul, olahraga, betul. betul kan? Iya. Makin semangat belajar sih ya kalau misalnya kita udah onsite nih jalan udah pagi-pagi gitu kan, jalan kaki, udah olahraga, macet-macetan ya, keringet-keringetan, udah ngurangin berat badan banget, masuk kelas jadinya kayak makin semangat ya, Iya, makin betul. makin fokus ya. Betul. Tapi kemarin aku pernah coba gitu, tapi aku ngantuk. Aduh, kalau itu mungkin malamnya begadang ya. Oh iya, bisa jadi. Ya tuh kalau onset juga kalau mana kita nggak bisa begadang juga ya, karena paginya harus kelas, ya. Kita ngantuk di kelas. Positifnya juga jadi kita bisa ngatur waktu ya, ngatur waktu yang baik. Terus Lem, sebelum kita akhiri nih podcast ini kita pada hari ini, dari lu sendiri Sam, ada nggak sih kayak kata-kata motivasi lah gitu, atau pesan-pesan lah kayak untuk seluruh mahasiswa di kampus inilah gitu, ada nggak pesan lu gitu selama untuk onset ini gitu mungkin? Kesannya sih yang tadi ya, yang di awal kan gue sempet bilang kayak nggak punya ekspektasi lebih kepada kampus, tapi gue punya kesannya itu adalah kenapa gue nggak punya ekspektasi yang lebih adalah karena gue udah melihat STFT ini sudah cukup lumayan oke dan seru-seru kok isinya. Jadi mau online mau onsite sebenarnya semuanya sama-sama seru gitu kesannya. Makanya gue gak punya ekspektasi lebih karena dari awal gue udah menempatkan STFT ini kayak ya udah oke gitu, udah asik aja gitu. Jadi nggak perlu diekspektasiin lebih lagi gitu. Benar. Iya. Untuk kata-kata motivasinya itu adalah tetap semangat untuk menjalankan onsite ini. Jangan lupa berdoa sama minum air putih. Udah itu aja. Simple banget ya. Gue jadi salah satu senior asrama kita dulu tuh ngomong gitu tuh, minum air putih. Itu Bang Gabe ya. Bang Gabe. Halo Bang Gabe. Halo Bang Gabe kalau nonton semoga bangga ya, slogannya tetap dipakai dengan kita ya. Hidup air putih. Hidup air putih. Tapi bentar. Air putih susu atau apa sih? Udah air putih aja ya, air putih. Air putih udah cukup. Dari biar Gamaliel deh, kalau lu apa dia pesan-pesan lu atau saran mungkin buat kampus boleh, atau buat anak angkatan baru juga boleh tuh, kalau lu mau ngasih pesan-pesan motivasi. Oh iya. Pesan aku buat angkatan 22 ya. Instagramku namanya Dion Gamaliel _I. Udah itu aja. Oke. Biar banyak followersnya. Kalau dari gua sih buat motivasi kayak kata-kata motivasi gua buat anak-anak 22 itu ya, apalagi angkatan baru ini, kalian semangat untuk Yunani dan Ibraninya, apalagi kalian udah onsite sekarang, jadi harus fokus lah ya nggak sih, belajar di kelas, jangan ngantuk-ngantukan, di asrama jangan nakal, jangan begadang, supaya bisa di kelas serius lah belajarnya gitu. Iya, setuju. Nakal boleh, cuma nakalnya itu ntar aja kalau udah kelar kelas atau kalau udah weekend ya nggak sih? Iya, betul tuh. Intinya harus bisa bagi waktu lah antara nakal dan serius juga gitu, karena udah anak kuliah tuh seperti itu, jangan dari kayak SMA lagi nakal terus setiap hari. Terus ini kita tanya Sam lah, kan kesannya di podcast kita ini gimana Sam? Jadi bintang tamu. Ada ini juga ya, senang juga ya jadi bintang tamu, tentunya diundang sama teman-teman dari tim podcast.
Kedepannya sih mungkin bakal lebih seru lagi ya, bakal ada narasumber yang oke nih kedepannya kayaknya ya. Itu aja sih kayaknya. Seru aja sih nih podcast. Ini ada podcast ya. Kebetulan aku juga sering dengerin podcast yang lain juga dari influencer artis. Apalagi kalau udah ada STFT kayaknya bakal jadi playlist utama sih untuk didengar. Asik. Kedepannya mungkin narasumber bisa dibayar kali sih. Ups. Waduh. Kalau itu kurang tahu, saya tidak mau berbicara mengenai percakapan pribadi nih. Kalau untuk uang saya skip dulu ya. Nah, maksudnya kedepannya narasumber tuh ya harus dibayar nggak sih? Oh ya, mungkin kalau dari dulu sih narasumber kalau masih di lingkup kita ya nggak perlu ada bayaran lah, dari hati aja gitu. Karena kan program ini juga podcast dari kita untuk kita juga. Iya, untuk Tuhan nggak sih? Dari kita untuk memuliakan Tuhan gitu. Trinitas itu dong. Apa trem? Ya itu kita lapis berapa itu? Iya, pronobis apa trem. Oke, mungkin kita akhiri kali podcast kali ini ya. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton podcast kali ini. Nanti ada keywords berhadiah yang bisa kalian cari di podcast ini, kira-kira apa yang bisa berhasil menemukannya akan mendapatkan hadiah nggak sih Dion dari kita? Iya, benar dari Pirnadion. Nanti kalau dapat nih kita langsung WA apa hadiahnya dan lain-lain. Oke. Ya. Oke, sekian dari kami. Podcast yuk. Yuk.